Shalom, perkenalkan nama saya Rinawati Sinaga dengan NIM 1901011178 Grup F semester 3, Program Studi Pendidikan Agama Kristen. Perkenalkan, nama saya Desi Simorangkir. Nomor NIM saya 1901011177. Saya semester 3 dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Anak-anak Ibu, di sini kita akan belajar yaitu adanya Buddha Theravada, ya. Pasti kita bingung kan? Kurang paham apa sih pengertian Buddha Theravada itu? Ya. Yang sebelum kita masuk ke dalam materi kita, pertama kali Ibu akan memaparkan apa itu pengertian dari Buddha. Buddha adalah sebuah sebutan yang diberikan oleh orang yang telah mendapatkan pengetahuan langsung dengan kodrat sejati dari segala hal. Buddha berasal dari kata Bud yang artinya mengetahui, atau juga bisa disebut dengan siuman, atau juga bisa disebut dengan sadar, ya. Sedangkan Da yang artinya itu sempurna. Jadi bisa digabungkan yaitu sedangkan Theravada merupakan ajaran yang komprehensif dan secara menyeluruh merupakan ajaran terdekat dengan agama Buddha pada awalnya. Ya. Di negara Asia Tenggara dan juga di negara Sri Lanka, ternyata Buddha Theravada kini juga menguat di Kamboja. Banyak vihara baru dan gerakan kaum perumah tangga tumbuh subur di Thailand. Buddha Theravada dalam tradisi sehari-hari termasuk dalam rantai atau juga disebut rites of passage pada dinamika pemerintahan dan juga bagi perkembangan modernisasi di umat Buddhisme Theravada tersebut. Buddha merupakan sebutan yang diberikan sebagai tanda pencapaian spiritual tertinggi dan kebahagiaan abadi atau juga disebut dengan nirvana. Selama berabad-abad, Buddha Theravada menjadi kepercayaan yang berkuasa di sekitar negara Sri Lanka. Sekitar pada 70% dari penduduk di sebelah tenggara seperti Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Indonesia. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di sini kita akan membahas tentang Buddha Theravada. Sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus menjelaskan apa itu Buddha Theravada. Saya akan membacakannya, yaitu Buddha Theravada adalah ajaran yang komprehensif dan secara menyeluruh merupakan ajaran terdekat dengan agama Buddha pada awalnya, dan selama berabad-abad menjadi kepercayaan yang berkuasa di Sri Lanka sekitar 70% dari penduduk dan sebagian besar di benua Asia. Buddha Theravada di Surabaya ini merupakan sebuah tempat ibadah bagi umat Buddha Theravada di Surabaya. Proyek ini menyediakan tempat ibadah yang baik, nyaman, sehingga umat Buddha dapat menjalankan ibadahnya dengan baik dan nyaman. Selain itu, proyek ini juga dilengkapi dengan fasilitas meditasi yang terpadu, serta menyediakan tempat tinggal yang baik bagi para praktisi dan diharapkan agar menjadi salah satu ikon terbaik di agama Buddha. Buddha Theravada di Surabaya ini yang selain dapat mewakili semangat menjadi persatuan dan umat Buddha di seluruh Surabaya. Dan sekarang kita akan membahas ada dua aliran utama Buddhisme. Yang pertama itu kita akan menjelaskan, yaitu yang masih ada yang diakui selama umum oleh para ahli, atau bisa disebut sebagai aliran para sesepuluh, dan Mahayana, bisa disebut dengan kendaraan agung. Vidrajawana, suatu bentuk ajaran yang dihubungkan dengan Siddha India, dapat dianggap sebagai aliran ketiga atau hanya bagian dari Mahayana. Theravada mempunyai pengikut yang tersebar luas di Sri Lanka dan Asia Tenggara.
Mahayana yang mencakup tradisi tanah murni atau Jain, Nikri Jain, dan Sihogon. Dapat ditemukan di seluruh Asia Timur. Diperhatikan di wilayah sekitar Himalaya, Mongolia, dan Kalmykia. Jumlah umat Buddha di seluruh dunia ini diperkirakan sekitar 488 juta, bisa disebut sebagai web 1, dan 535 juta menjadikan sebagai salah satu agama utama di dunia. Adapun Buddha Theravada ini tujuan yang 8 juta bisa disebut sebagai web 1, dan 535 juta menjadikan sebagai salah satu agama utama di dunia. Adapun Buddha Theravada ini tujuan yang utama itu adalah mempercayai kebahagiaan tertinggi nibbana yang dicapai dengan praktikan jala mulia berunsur 8, bisa disebut sebagai juga dikenal sebagai jalan tengah, sehingga melepaskan diri dari apa yang dinamakan sebagai siklus penderitaan dan kelahiran kembali. Buddhisme Mahayana ini sebaliknya berpartisipasi untuk mencapai kebuddhaan melalui jalan bodhisattva, suatu kegiatan di mana seseorang tetap berada dalam siklus utama membantu makhluk lainnya mencapai pencerahan. Dan selanjutnya itu di setiap aliran Buddha selalu berpegang kepada Tripilaka atau sebagai konferensi utama dikarenakan dalamnya tercatat dalam sabda dan ajaran Buddha Gautama. Pengikut-pengikutnya kemudian mencatat dan mengklarifikasikan ajaran dalam 3 buku, yaitu Sutta Pitaka atau khotbah-khotbah Sang Buddha. Vinaya Pitaka itu bisa disebut sebagai peraturan atau tata tertib para bhikkhu. Dan Abhidhamma Pitaka ini adalah ajaran hukum metafisika dan psikologi. Seluruh naskah aliran Theravada menggunakan bahasa Pali, yaitu bahasa yang dipakai di sebagian India, khususnya di daerah utara. Pada zaman Sang Buddha, cukup menarik untuk dicatat bahwa tidak semua filsafat atau tulisan lain dapat berbahasa Pali. Selain kitab suci Buddha Theravada yang disebut kitab suci Tripitaka. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang aliran Mahayana. Naskah aliran Mahayana ini adalah berbahasa Sanskerta yang dikenal sebagai Tripilaka. Oleh karena itu, istilah Buddha agama ini berasal dari bahasa Sanskerta, sinonim dan agama Buddha Mahayana. Sekarang anak-anak kita akan membahas tentang bahasa Sanskerta. Apa itu bahasa Sanskerta? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskannya, yaitu bahasa Sanskerta ialah bahasa klasik dan bahasa tertua yang dipergunakan oleh kaum terpelajar di